Pemirsa, seorang netizen di Solo, Jawa Tengah diminta untuk menghapus dan meminta maaf terkait komentarnya yang menyinggung Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ini merupakan satu dari tugas polisi virtual yang digagas oleh Kapolri baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Polisi virtual ini akan mengawasi tindak tanduk netizen di media sosial. Lantas sampai di mana aksi netizen dapat dipantau oleh polisi virtual dan apakah itu artinya nanti netizen sudah tidak punya batasan privasi dan juga kebebasan berekspresi di dunia maya? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara siang berikut ini. Dan sudah bergabung bersama kita dalam dialog Nusantara siang hari ini melalui sambungan Zoom, Bapak Profesor Adrianus Meliala, kriminolog FISIP UI dan juga pengamat kepolisian. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Terima kasih, Prof, sudah bergabung bersama kita di Nusantara TV, Prof. Oke. Prof, ini 2 minggu sudah polisi virtual bertugas. Saya minta tanggapan Anda dahulu, Prof. Seperti apa? Ya, namanya kebijakan itu kan selalu ada sisi pro dan kontra ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi sebetulnya ide dari Kapolri itu adalah menahan proses yang terkait dengan undang-undang ITE itu tidak maju ke penyidikan dan kemudian lalu berakhir di persidangan bahkan ke penghukuman. Karena kalau itu yang dilakukan itu pasti ujung-ujungnya rame aja ya. Nah, dengan mengingatkan, dengan memperingatkan orang gitu ya, maka tentu lalu kemudian diharapkan tidak maju ke penyidikan, tidak berakhir dengan tindak pidana, sehingga kemudian permasalahan bisa selesai. Nah, bahwa kemudian dalam rangka mengingatkan itu, kemudian lalu polisi bisa dianggap sebagai offside ya, seakan-akan menguntungkan salah satu pihak, ya itu bisa dimengerti juga ya. Namun pada dasarnya adalah sebab kalau kita maju ke penyidikan dan selanjutnya itu lalu kemudian mudaratnya lebih banyak daripada mujarabnya. Begitulah kurang lebih. Baik, ini Prof, polisi berpendapat bahwa cara pendisiplinan warganet melalui polisi virtual ini mengedepankan edukasi. Kalau menurut Prof sendiri seperti apa? Ya boleh juga ya. Jadi memang pada level preemptif dan preventif memang pendidikan, sosialisasi, mengingatkan, ya itu adalah hal yang menjadi metode. Ya. Jadi dengan kata lain tidak ada yang namanya upaya paksa ya, yang bersifat misalnya memanggil, menangkap, menahan, itu nggak boleh itu. Ya. Nah pada level preventif tersebut, hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan sosialisasi itu adalah hal yang penting. Nah masalahnya kemudian adalah dua hal. Pertama, Polri sabar nggak ya dengan berdialog, berdiskusi, memberikan penyuluhan dan seterusnya. Kadang-kadang Polri nggak sabar nih, karena tadi kecenderungan polisi kan memang mengambil tindakan-tindakan yang tegas. Yang kedua adalah ada nggak parameter. Nah ini yang kira paling penting ya, parameter sehingga kemudian lalu polisi bisa bersikap korek pada sebuah situasi. Jangan sampai karena tidak ada parameter ya, maka ketika misalnya orangnya yang mensulit orang tertentu kemudian lalu ditegur. Sementara orang lain hanya karena orang ini misalnya pejabat pemerintah atau karena dekat dengan kepolisian lalu nggak ditegur. Demikian juga misalnya ketika ada isu tertentu, ketika isunya itu adalah isu yang mendukung pemerintah tidak ditegur. Tapi begitu isunya adalah isu yang mengkritik ditegur. Jadi kalau itu yang terjadi kan lalu menjadi seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Ini sih seperti perpanjangan negara ini. Polri masuk pada ranah-ranah pribadi. Nah, itu yang menurut saya nggak boleh, sehingga lalu tadi keharusan membuat parameter itu menjadi keharusan yang mendesak untuk segera dibuat. Demikian. Ini artinya polisi belum menggunakan parameter, Prof, seperti itu? Atau bagaimana? Kelihatannya sih sudah mulai. Tetapi ternyata dalam perjalanan itu lalu parameter tersebut banyak sekali, panjang sekali. Mungkin dalam hal ini parameter yang sudah dibuat itu belum cukup dalam gitu ya, sehingga kemudian lalu pada beberapa hal kemudian lalu masih bisa dipertanyakan. Sebagai contoh tadi dikatakan mengenai teguran dari Kapolres Solo tentang orang yang meledek wali kota Solo. Ya, nah ini apa karena semata-mata Kapolres hendak membela wali kotanya atau apa ini ya? Nah sekali lagi mesti ada parameter. Ini bisa sebagai contoh ketika ada situasi seperti itu, maka tentu jangan Kapolres Solo yang menegur, tapi mesti Mabes Polri. Sebab kalau Kapolres Solo yang menegur terkait dengan wali kota Solo, itu kan kesannya cari muka kan. Nah, tapi ketika Mabes Polri yang menegur,
tentu lain cerita. Nah, sekali lagi ini adalah aturan-aturan main yang saya kira akan diperbaiki, akan dilengkapi sambil jalan gitu ya. Sebab saya juga melihat bahwa ketika Polri membuat satu kegiatan ini satu semacam jasa baru dari kepolisian yang tentu tidak semua orang bisa memahami apa yang harus dilakukan ke depan, begitu. Baik, Prof, ini dengan adanya kehadiran polisi virtual ini menjadikan aman karena dipantau polisi atau justru menjadi ketakutan netizen, Prof? Seperti apa? Saya kira kalaupun nanti misalnya kita bicara mengenai ketakutan, maka tentu itu artinya rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh polisi sendiri dilanggar oleh Polri, kan begitu. Jadi ketika misalnya kita sebetulnya tidak membuat satu posting yang aneh-aneh, tapi kemudian ditegur, nah itu boleh dong kita komplain, kita mengeluh. Ya, dan saya yakin bahwa Polri juga mendengar ketika misalnya Polri sendiri sudah melanggar apa-apa yang menjadi tupoksinya. Nah, tetapi jangan sampai yang terjadi adalah ya kita sendiri memang keterlaluan gitu ya, memposting semaunya, melakukan tweet semaunya ya, atas nama kebebasan ekspresi. Nah, sekarang itu kemudian diberi satu reminder. Sebetulnya juga cuma reminder ya, cuma mengingatkan saja bahwa perilaku Anda gitu ya itu sudah diperkirakan sudah melanggar pidana, dan terserah kita kemudian apakah mau terus melakukan apa tidak. Nah, jadi dengan kata lain masih ada kebebasan bagi kita untuk kemudian melakukan apa tidak. Lain halnya dengan misalnya ketika sudah dalam fase penyidikan misalnya, maka di situ kita dipaksa untuk misalnya ditangkap, ditahan dan seterusnya. Tapi ketika masih pada level preventif, maka memang masih ada kebebasan bagi kita sebagai manusia yang memiliki hak asasi untuk tadi mengikuti saran polisi atau tidak, begitu. Prof, ini adanya pengawasan oleh polisi virtual, apakah ini karena Menkominfo belum cukup mengawasi aktivitas dunia maya, dan apakah juga karena Undang-Undang ITE ini belum bikin takut netizen, Prof? Seperti apa? Saya kira saya lebih melihat hal ini sebagai satu hal yang bersifat saling komplementer ya. Saling kait-mengkait, bahu-membahu dengan yang lain-lain. Kalau terkait dengan konteks Kominfo kan memang tegurannya bersifat teguran umum. Ya, jadi misalnya kepada pengguna medsos pada umumnya atau kepada provider internet pada umumnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai LSM yang juga bergerak di bidang ini, tentu mereka sebagai LSM tentu tidak bisa melakukan suatu tindakan represi kan. Mereka hanya juga bisa membuat satu kajian, saran dan seterusnya. Nah, maka kalau kita bisa melihat kepolisian, maka tentu level Polri adalah orang yang kembali misalnya melihat pada bahasa undang-undang, barang siapa yang artinya levelnya pada orang yang ternyata tidak mau mengikuti ketentuan-ketentuan umum seperti yang sudah terdapat dalam undang-undang, PP maupun keputusan Menteri Menkominfo tentang bagaimana harusnya orang bermedia sosial gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi sasaran. Jadi dengan kata lain sebetulnya masing-masing instansi ini memiliki porsi masing-masing lah dalam hal mengawasi perilaku kita di media sosial. Begitu. Baik, Prof, ini sejumlah pegiat hak asasi manusia mengkritik polisi virtual ini membuat ranah privasi masyarakat akan membatasi kebebasan berpendapat. Benarkah akan seperti itu, Prof? Namun jangan dijawab dulu, Prof. Kita akan break sejenak.